Halo, selamat datang di channel Warisan Cakrawala TV. Kali ini, saya akan membahas tentang Perang Padri, sebuah perang saudara yang terjadi di Sumatera Barat pada abad ke-19. Perang ini melibatkan dua kelompok masyarakat Minangkabau, yaitu kaum Padri yang ingin menerapkan syariat Islam secara ketat, dan kaum adat yang masih melestarikan tradisi dan budaya lokal. Perang ini juga berubah menjadi perang kolonial, ketika Belanda ikut campur tangan dan berusaha menguasai wilayah Minangkabau. Siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat dalam perang ini, bagaimana jalannya perang ini, dan apa akibatnya bagi masyarakat Minangkabau? Mari kita simak bersama. Perang Padri dimulai pada tahun 1803, ketika tiga orang Minangkabau yang baru pulang dari Mekah, yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang, berusaha memperbaiki ajaran Islam di Minangkabau. Mereka bergabung dengan kelompok Harimau Nan Salapan, yang dipimpin oleh Tuanku Nan Renceh, seorang ulama yang juga ingin menyucikan Islam di Minangkabau. Mereka disebut sebagai kaum Padri, yang berarti orang-orang yang beribadah. Kaum Padri menentang berbagai kebiasaan yang dianggap bertentangan dengan Islam, seperti sabung ayam, judi, minum minuman keras, dan sistem matriarkat. Mereka juga menyerukan agar masyarakat Minangkabau mengikuti hukum Islam secara ketat, seperti salat 5 waktu, puasa, zakat, dan haji. Namun, tidak semua masyarakat Minangkabau setuju dengan gerakan kaum Padri. Ada juga kelompok yang masih ingin mempertahankan adat dan tradisi yang telah diwariskan oleh leluhur mereka. Mereka disebut sebagai kaum adat, yang berarti orang-orang yang menghormati adat. Kaum adat melihat gerakan kaum Padri sebagai ancaman terhadap identitas dan keberlangsungan budaya Minangkabau. Kaum adat juga memiliki sistem sosial yang berbeda dengan kaum Padri, yaitu sistem matrilineal, di mana keturunan dan warisan ditentukan oleh garis ibu, bukan ayah. Kaum adat juga memiliki lembaga adat yang disebut nagari, yang merupakan kesatuan masyarakat yang dipimpin oleh seorang penghulu. Kaum adat juga memiliki hubungan yang erat dengan Kerajaan Pagaruyung, yang merupakan kerajaan tertua dan terbesar di Minangkabau. Perbedaan antara kaum Padri dan kaum adat ini menyebabkan terjadinya konflik dan pertikaian. Kaum Padri berusaha mengubah atau menghapuskan adat yang tidak sesuai dengan Islam, sementara kaum adat berusaha mempertahankan dan melindungi adat yang telah ada sejak lama. Perang Padri mencapai puncaknya pada tahun 1815, ketika kaum Padri menyerang Kerajaan Pagaruyung, yang merupakan pusat kekuasaan kaum adat. Serangan ini mengakibatkan Sultan Arifin Muningsah, yang merupakan Raja Pagaruyung, terpaksa mengungsi dan meninggalkan ibu kota kerajaan. Pada tahun 1821, perang ini berubah menjadi perang kolonial, ketika Belanda ikut campur tangan dan berusaha menguasai wilayah Minangkabau. Belanda memanfaatkan konflik antara kaum Padri dan kaum adat untuk memecah belah dan mengadu domba mereka. Belanda bersekutu dengan kaum adat, yang dianggap lebih mudah untuk dikendalikan, dan memberikan bantuan militer dan politik kepada mereka. Belanda juga mengirimkan pasukan dan senjata untuk melawan kaum Padri, yang dianggap sebagai musuh dan pemberontak. Belanda juga membuat perjanjian dengan beberapa penghulu dan raja-raja di Minangkabau, yang disebut sebagai kontrak politik, untuk mengakui kedaulatan Belanda dan membayar pajak kepada mereka. Kaum Padri tidak tinggal diam. Mereka terus berjuang melawan Belanda dan kaum adat yang bersekutu dengan Belanda. Kaum Padri dipimpin oleh beberapa tokoh yang berani dan berpengaruh, seperti Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Tambusai, Tuanku Rao, dan Tuanku Nantuo. Mereka menggunakan berbagai strategi perang, seperti gerilya, bumi hangus, dan winning the heart, untuk menghadapi kekuatan militer Belanda yang lebih besar dan modern. Mereka juga membangun benteng-benteng pertahanan, seperti Benteng Bonjol, untuk melindungi wilayah mereka dari serangan Belanda. Perang Padri berlangsung selama 34 tahun, dan merupakan salah satu perang terpanjang dalam sejarah Indonesia. Perang ini berakhir pada tahun 1837, ketika Tuanku Imam Bonjol, yang merupakan pemimpin tertinggi kaum Padri, menyerah kepada Belanda setelah Benteng Bonjol jatuh ke tangan Belanda.
Tuanku Imam Bonjol kemudian dibuang ke Manado, Sulawesi Utara, dan meninggal di sana pada tahun 1864. Dengan penyerahan Tuanku Imam Bonjol, perlawanan kaum Padri pun berakhir, dan Belanda berhasil menguasai wilayah Minangkabau. Perang Padri memiliki dampak yang besar bagi masyarakat Minangkabau. Perang ini menyebabkan banyak korban jiwa, kerusakan, dan penderitaan di kalangan masyarakat Minangkabau. Perang ini juga mengubah struktur sosial, politik, dan ekonomi di Minangkabau. Perang ini mengakhiri keberadaan Kerajaan Pagaruyung, yang merupakan simbol kejayaan dan kebudayaan Minangkabau. Perang ini juga melemahkan lembaga adat Nagari, yang merupakan pilar masyarakat Minangkabau. Perang ini juga memperluas pengaruh Belanda di Minangkabau, yang membawa dampak negatif bagi masyarakat Minangkabau, seperti penindasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Namun, perang ini juga memiliki dampak positif bagi masyarakat Minangkabau. Perang ini memperkuat kesadaran dan semangat nasionalisme di kalangan masyarakat Minangkabau. Perang ini juga memperkaya khazanah sejarah dan budaya Minangkabau, yang menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi generasi-generasi selanjutnya. Perang ini juga melahirkan tokoh-tokoh heroik dan legendaris, seperti Tuanku Imam Bonjol, yang menjadi pahlawan nasional Indonesia. Perang ini juga menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Demikianlah video yang saya buat tentang Perang Padri, konflik agama dan budaya di Minangkabau. Semoga video ini bermanfaat dan menarik bagi Anda. Jika Anda suka dengan video ini, silakan like, share, dan subscribe channel Warisan Cakrawala TV. Jika Anda punya saran, kritik, atau pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.